Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan logaritma umum. Kemarin kan sudah logaritma yang natural atau ln dan eksponen yang e. Sekarang kita buat ke dalam yang bentuk umum. Misalkan si bilangan pokoknya yang dipangkatkan itu adalah sembarang bilangan real yang positif. Di sini saya misalkan A. Jadi A pangkat R itu akan sama dengan E pangkat ln A pangkat R, karena kita punya E pangkat ln X itu sama dengan X. E dan ln itu kan saling inverse. Jadi kalau misalkan saya punya E pangkat ln X itu akan sama dengan X, dan kalau saya punya ln E pangkat X itu akan sama dengan X juga, karena mereka saling inverse. Oleh karena itu A pangkat R itu sama dengan E pangkat ln A pangkat R. Terus kita fokus ke yang pangkatnya E. Pangkatnya E ini kan ln A pangkat R. Dengan sifat ln A pangkat R itu sama aja dengan R ln A. Jadi A pangkat R itu sama dengan E pangkat R ln A. Itu definisi dari A pangkat X, sama dengan E pangkat X ln A untuk A lebih dari 0 dan sembarang X bilangan real. Nah, definisi ini yang kita gunakan untuk mendefinisi apa itu bilangan berpangkat itu ya, eksponen secara umumnya. Terus kalau misalkan kita lihat, kita lenkan kedua ruas, ln AX itu kan sama dengan ln E pangkat X ln A ini kan. Dari sini kita lenkan kedua ruas. Nah, kita punya ln E pangkat X ln A. Di sini kan ln ketemu sama E, mereka saling inverse, jadi anggapannya kembali ke dirinya, berarti kembali ke pangkatnya si E ini, yaitu X ln A. Jadi saya punya ln A pangkat X itu sama dengan X ln A. Kemudian sifat-sifat eksponen, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 untuk X ya bilangan real, maka ada 5 sifat ini. Sifat-sifat ini dibuktikan dengan sifat eksponen natural dan juga logaritma natural yang kita pelajari. Salah satu yang akan saya buktikan di sini adalah sifat yang pertama, yaitu A pangkat X dikali A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X plus Y. Kalau kalian waktu SMA mungkin udah terbiasa ya pakai sifat ini, tapi di sini kita buktikan sesuai dengan definisi yang kita punya. Kalau A pangkat X itu adalah sama dengan E pangkat X ln A. Jadi ya kita substitusikan sesuai definisinya. Kalau A pangkat X ya berarti E pangkat X ln A. Kalau A pangkat Y berarti ya E pangkat Y ln A. Sesuai yang ini ya, kembalikan. Kemudian saya berarti kan punya E pangkat X ln A dikali E pangkat Y ln A. Kalau di sifatnya yang kemarin, kita punya E pangkat A dikali E pangkat B itu kan sama dengan E pangkat A plus B ya, sifat eksponen kemarin. Berarti kalau saya punya E pangkat X ln A dikali E pangkat Y ln A berarti sama dengan E pangkat X ln A plus Y ln A. Terus kita kelompokkan, ini kan sama-sama punya ln A, kita kelompokkan jadi kita punya X plus Y ln A. Sesuai definisinya, E pangkat X ln A itu kan sama dengan A pangkat X. Berarti yang ininya menjadi pokoknya ini dan yang X-nya menjadi pangkatnya si A. Berarti kalau di sini A-nya bilangan pokoknya, pangkatnya yang depannya ln, berarti X plus Y-nya. Berarti saya punya A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Jadi kalau membuktikan harus sesuai dengan definisi yang kita punya, sifat-sifat sebelumnya yang kita punya. Jadi kalau misalkan buktikan nomor 1 ya jangan gunakan nomor 3, 4 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema untuk turunan A pangkat X dan integral dari A pangkat X. Untuk turunan dari A pangkat X itu kita punya A pangkat X ln A, dan integral atau arti turunan dari A pangkat X adalah seperlen A pangkat X plus C untuk A yang tidak sama dengan 1. Buktinya untuk turunan A pangkat X adalah ini, bisa kita lihat bahwa A pangkat X itu kan sama dengan E pangkat X ln A dari definisi A pangkat X itu sendiri kan. Kemudian E pangkat X ln A itu kan sama aja dengan E pangkat BX kan. Ln A ini kan suatu bilangan tertentu kan, A-nya itu kan udah fix bilangan real, jadi dilenkan ya suatu bilangan, berarti dia konstanta dengan variabelnya X ini kan. Berarti E pangkat X ln A itu sama aja bisa kita anggap sebagai E pangkat BX, dimana turunan dari E pangkat BX itu adalah sama dengan E pangkat BX dikali turunan dari pangkatnya ini kan, turunan pangkat ini kan B, berarti E pangkat BX kali B. Kalau di sini B-nya kan ln A, berarti E pangkat X ln A dikali ln A. Jadi E pangkat X ln A sendiri itu kan sama dengan A pangkat X. Jadi
E pangkat X ln A sama dengan A pangkat X, ini ln A. Jadi turunan dari A pangkat X adalah A pangkat X kali ln A. Nah, untuk arti turunannya atau integralnya, tentu kita lihat dari turunannya. Karena kita punya turunannya itu dx A pangkat X itu sama dengan A pangkat X ln A, kita integralkan atau kita integralkan kedua ruas, kita punya integral dari A pangkat X ln A dx itu sama dengan integral dari dx A pangkat X. Di sini karena ln A itu konstanta, jadi bisa keluar dari integralnya, jadi ln A integral dari A pangkat X dx itu sama dengan integral dari dx A pangkat X. Ini kita tetap karena yang mau kita cari kan. Nah, ingat TDK 1 teorema dasar kalkulus 1, kalau integral dari turunannya itu sama dengan dirinya sendiri, si A pangkat X. Ini kita pindah ruas jadi A pangkat X per ln A plus C. Dengan A nya tidak boleh 1, karena kalau A nya 1 jadi ln 1 kan 0, jadi penyebutnya nanti 0 kan tidak boleh. Makanya ada syarat A nya tidak boleh 1. Itu untuk teoremanya. Kemudian kita lanjut ke definisi dari perumuman ln atau logaritma natural. Ini kita definisikan kalau A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, didefinisikan Y sama dengan log A X jika dan jika X sama dengan A pangkat Y. Ini udah definisinya seperti ini. Kemudian untuk log A pangkat X itu ada bentuk lainnya yang biasanya kalian kenal, itu kan ln X per ln A, atau kalau misalkan di SMA mungkin pakainya A log X atau C log X, C log A gitu kan, dengan ininya sama, basisnya sama gitu kan biasanya kalau kalian di SMA. Tapi di sini kita karena asal muasalnya pakainya ln atau logaritma natural definisi awal yang kita gunakan, maka kita juga gunakan ln juga di sini. Kenapa bisa log AX itu sama dengan ln X per ln A? Itu dari sini. Kita punya X sama dengan A pangkat Y kan. X sama dengan A pangkat Y. Kita ln kan kedua ruas. Hasilnya sama aja. Kemudian di sini kita lihat ln A pangkat Y. Ln A pangkat Y itu kan boleh pangkat dari ln-nya ini turun ke depan jadi Y ln A. Sehingga kita punya ln X sama dengan Y ln A. Kalau saya pindah ruas ln A-nya ke sini berarti ln X per ln A sama dengan Y, di mana Y sendiri itu kan sama dengan ini. Karena kita mendefinisikan X sama dengan A pangkat Y. Jadi ln X per ln A itu sama dengan log AX. Jadi bentuk lain dari log A pangkat X itu adalah ln X per ln A. Kenapa kita butuh bentuk lain ini? Supaya memudahkan kita untuk mencari turunan dari log AX ini, logaritma secara umumnya. Jadi turunan dari log AX itu bisa kita pakai dari turunan ln X per ln A. Turunan dari ln X per ln A, kita ingat ln A itu konstanta, jadi bisa keluar seper ln A turunan dari ln X. Ingat sebelumnya, turunan dari ln X adalah seper X, karena kita mendefinisikan ln X itu adalah anti turunan dari ln X itu adalah anti turunan dari seper X. Jadi kita punya turunan dari log AX itu sama dengan seper ln A dikali seper X. Ini ya, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita punya sebelumnya kita kan udah punya kalau turunan dari X pangkat A suatu bilangan natural, suatu bilangan bulat itu sama dengan A pangkat A kali X pangkat A min 1. Kalau bilangan X pangkat A itu sama dengan A kali X pangkat A min 1. Ini kalau turunan untuk bilangan bulat A. Nah, ini kita perumum kalau A-nya itu juga termasuk bilangan irasional, untuk bilangan rasional juga. Kan kalau bulat belum tentu kalau rasional bisa jadi bulat, bisa jadi pecahan. Jadi kita perluas dia. Untuk A-nya itu sembarang bilangan rasional. dx X pangkat A itu sama dengan dx E pangkat A ln X. Ini kita asal muasalnya kenapa saya ubah ini, kita punya kalau A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A kan. Ini kan definisi A pangkat X yang kita punya di awal tadi. Nah, kalau ini saya ubah jadi X, ini saya ubah jadi A, berarti kan yang ini jadi X, ini jadi A. Ini kan definisinya. Kemudian diturunkan terhadap X, berarti yang ininya, yang A-nya yang jadi konstanta, ln X-nya yang kita turunkan, berarti E pangkat A ln X dikali A per X.
Kemudian kita kembalikan lagi E pangkat A ln X itu sama dengan X pangkat A per X. Jadi A dikali, ini kan X pangkat A per X ya, berarti X pangkat A min 1. Berarti saya punya turunan dari X pangkat A untuk A bilangan rasional itu sama dengan A kali X pangkat A min 1. Ternyata selain bilangan bulat, bilangan rasional pun hasilnya tetap sama turunannya. Jadi integral dari X pangkat A dx juga X pangkat A plus 1 per A plus 1 plus C dengan A nya tidak boleh sama dengan min 1. Nah, untuk contoh-contoh penggunaan teorema-teorema atau yang saya beri tanda merah-merah kotak itu bisa kalian lihat di buku Purcell yang contoh 5, contoh 3, 4, 2, 1 dan seterusnya. Di sini saya akan memberikan satu contoh aja, yaitu contoh 6. Diketahui Y sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat Pi plus Pi sin pangkat plus Pi pangkat sin X ya. Keliru di sini berarti. Plus Pi pangkat sin X. Jadi sin X-nya itu pangkat ya. Nah, ini turunannya apa? Ditanya dy per dx, artinya turunan dari fungsi ini. Kalau fungsinya penjumlahan, berarti bisa saya turunkan masing-masing. Kita lihat yang pertama dulu. Fungsi ini, yang pertama, yang suku pertama ini, itu kan sama aja bentuk X, fungsi X dipangkatkan bilangan apa? Irasional kan? Ternyata ini tuh juga berlaku untuk irasional ya. Ini pangkat irasional. Berarti X kuadrat plus 1 pangkat bilangan irasional itu kan sama dengan ini sendiri. Ini berarti anggap aja A. Berarti A dikali X kuadrat plus 1 pangkatnya di min 1. Berarti Pi X kuadrat plus 1 Pi min 1 dikali pangkat dalam ini. Ingat aturan rantai, kalau di dalamnya masih ada yang harus diturunkan, kita turunkan. Berarti di sini dalamnya turunannya 2x, berarti kali 2x ya. Berarti hasil turunan yang ini itu sama dengan Pi dikali X kuadrat plus 1 pangkat Pi min 1 dikali turunan dalamnya itu 2x. Ditambah, kita lihat yang ini, Pi pangkat sin X. Ini sama aja dengan hampir sama sifatnya dengan fungsi A pangkat X kan yang bilangannya itu yang jadi basisnya, fungsinya yang jadi pangkatnya. Kalau yang ini tuh sama dengan X pangkat A kan. Jadi yang bilangannya yang jadi pangkat, basisnya si X, fungsi X gitu kan, variabelnya gitu kan. Jadi kalau yang ini turunannya kan A pangkat X, A kali X pangkat A min 1. A-nya di sini Pi kali ini min 1, terus turunan dalamnya. Jangan lupa aturan rantai. Kemudian kalau yang ini, turunannya apa? Dari A pangkat X tadi, itu kan sama dengan A pangkat X ln A kan. Berarti di sini turunannya jadi A pangkat X, yang jadi A ini, X-nya ini. Berarti Pi sin X ln A. Ln A berarti di sini ln Pi kali, jangan lupa aturan rantai, karena ini di pangkatnya sin X berarti turunan dari sin X cos X. Jadi hasil turunannya adalah Pi kali X kuadrat plus 1 pangkat Pi min 1 kali 2X ditambah Pi pangkat sin X kali ln Pi kali cos X. Untuk contoh yang lainnya silahkan bisa kalian baca.